Terus orang bank memberi saya pinjaman uang, akhirnya sampai bisa terbangun rumah. Jadi saya memiliki rumah sendiri. Dengan begitu, saya sudah yang pada awalnya saya kesana kemari susah mendapatkan selalu bayar sewa rumah tiap tahun. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi. Pada saat itu saya udah mendapatkan rumah dan akhirnya udah nggak mikirkan sewa rumah lagi. Jadi begitulah pada awalnya saya kenal dengan riba, bagaimana uang riba yang pada awalnya sangat menggiurkan hati saya, dan ya pada saat itu cukup membantu saya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopyan dari Desa Sebulu. Awal dari kehidupan saya menikah dengan istri saya. Pada saat itu dikaruniai 2 orang anak. Setelah 2 orang anak, saya tinggal dengan mertua. Setelah tinggal mertua, rasanya karena merasa ingin mandiri, saya keluar dari rumah mertua dan menyewa rumah dengan menjual cincin tunangan istri saya. Pada saat itu istri saya menyetujuinya. Jadilah kami hidup mandiri dengan menyewa rumah. Pada saat itu rumahnya ala kadarnya. Kebetulan isi rumah masih kosong. Semuanya masih serba apa yang saya berikan pada istri saya waktu melamar, itu saja yang saya bawa ke tempat yang saya tempati waktu itu, pindah rumah ya. Setelah di situ awalnya saya supir angkot, tapi dalam menjalankan supir angkot ternyata untuk memenuhi kebutuhan serba kekurangan. Jadi saya mencari pekerjaan yang lain. Pelan-pelan, alhamdulillah, sambil saya berjualan, sambil saya memperbaiki jok mobil. Waktu terus berjalan, alhamdulillah, dari merintis sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya orang sudah banyak kenal. Dari situlah saya lihat prospek jok mobil agak lumayan. Jadi saya punya keinginan untuk menambah dari alat-alat untuk usaha, alat-alat untuk bahan-bahan yang untuk dipergunakan, untuk dijual kembali. Pada saat itu saya terbentur dengan dana. Jadi saya bertanya dengan teman sana kemari, di mana dana yang bisa mudah saya dapatkan. Ternyata banyak teman-teman menganjurkan saya untuk meminjam ke bank. Dan ternyata pada saat itu, pada awal saya kenal dengan bank, memang saya niat bayar. Dari mulai sedikit mereka beri saya pinjaman sampai lunas, terus berlanjut sampai akhirnya mereka memberi saya pinjaman yang besar. Karena lancar saya dalam membayar, karena memang saya pun beritikat baik, saya pinjam uang untuk saya bayarkan kembali. Tapi dalam saya berusaha, kadang yang namanya benturan, yang namanya masalah itu memang ada. Yang sering terbentur, kadang-kadang dana yang diberikan bank, pihak bank, yang namanya usaha selalu kurang. Kita membutuhkan dana lebih. Disitulah saya tergiur hati mencari bank mana yang lebih berani meminjamkan uang lebih banyak. Karena pada saat itu nama saya
tergolong masih harum lah. Di bank belum ada cacat, belum ada permasalahan yang namanya cacat bayar ataupun sampai menunggak. Jadi saya pindah dari bank satu ke bank yang satu. Bahkan orang bank itu berebut untuk menarik saya menjadi nasabah mereka. Jadi di situ hati saya, oh, begitu mudahkah mendapat modal, begitu mudahkah mendapat dana untuk usaha. Jadi memang pada waktu itu usaha pun lagi maju-majunya, lagi ibaratkannya yang dari nol, yang dari saya tidak punya apa-apa, alhamdulillah saya bisa nyewa rumah yang lebih besar. Nah, pada saat saya bisa menyewa rumah yang lebih besar, terus dan uang yang saya dapatkan mereka, saya tanpa menyadari yang saya bayarkan, terus apa yang saya dapatkan kembali, pinjaman kembali itu setelah lunas, saya mendapatkan pinjaman kembali, barulah saya bangun rumah. Waktu itu kecil-kecilan. Dan pada akhirnya karena yang namanya usaha, permasalahan tetap ada. Akhirnya rumah yang pertama terjual. Dan saya menyewa kembali. Dan tempat yang lebih besar lagi kan. Jadi dari situ terus dan pihak bank terus memberi saya kemudahan, memberi saya ibaratkannya dana-dana yang membuat hati tergiur untuk meminjamnya. Karena dari situ pun saya bisa beli tanah, pada saat itu bisa beli kendaraan, ya. Jadi pada saat itu saya merasa bahwasannya bank ini cukup membantu gitu kan. Bahwasannya dana yang saya dapatkan yang ibaratnya kalau dengan saudara belum tentu bisa saya dapatkan, tapi dengan bank mereka begitu mudah memberi, berapa yang saya inginkan mereka memberi, karena mereka bilang nama saya belum cacat, karena saya waktu itu belum pernah nunggak. Terus waktu terus berjalan sehingga pada akhirnya rumah yang dahulunya nyewa yang besar, pelan-pelan saya bisa beli tanah. Saya bisa beli tanah kosong waktu itu. Tanah yang waktu itu pun tanpa disengaja juga. Ada orang tanpa sengaja menawarkan tanah kepada saya. Yang pada saat itu saya pun merasa nggak yakin kalau saya bisa beli tanah di tepi jalan. Karena yang namanya tanah pinggir jalan itu kan bagi saya yang waktu itu memang nggak punya uang, apa mungkin saya bisa beli tanah. Ya terus berjalan, akhirnya harga yang ditawarkan kepada saya pun harga yang bukan harga yang fantastis, tapi harga yang di bawah rata-rata. Yang rata-ratanya biasanya mungkin 30 juta satu rantai, ini setengah rantai cuma 4 juta. Harga yang, tapi keadaan tanah pada saat itu lokasinya memang sangat butuh butuh perbaikan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah tanah tersebut saya miliki. Dan saya miliki sampai pada akhirnya terus orang bank memberi saya pinjaman uang, akhirnya sampai bisa terbangun rumah. Jadi saya memiliki rumah sendiri. Dengan begitu, saya sudah yang pada awalnya saya kesana kemari susah mendapatkan selalu bayar sewa rumah tiap tahun, alhamdulillah sekarang udah nggak lagi. Pada saat itu saya udah mendapatkan rumah dan akhirnya sudah nggak mikirkan sewa rumah lagi. Ya. Jadi begitulah pada awalnya saya kenal dengan riba, bagaimana uang riba yang pada awalnya sangat menggiurkan hati saya, dan ya pada saat itu cukup membantu saya pada saat itu.